Perjalanan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi malapetaka mengerikan bagi mereka. Tanpa sadar, hutan terpencil itu dipenuhi jebakan mematikan dan menjadi wilayah kekuasaan seorang psikopat berdarah dingin yang siap memburu mereka. Inilah kisah mencekam dari film berjudul Pitfall tahun 2026 yang disutradarai oleh James Kondelik. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Di awal cerita, kita langsung diperlihatkan dengan seorang ibu dan anaknya lari terbirit-birit ketakutan pun memutuskan bersembunyi di dalam hutan ini untuk menghindari kejaran seseorang yang kini tak lagi melihat keberadaan mereka pun langsung meninggalkan mereka. Baru saja ingin pergi dari sini, mereka yang melihat seekor rusa pun mencoba mendekatinya. Tapi sialnya, pergerakan dari rusa itu membuatnya masuk ke dalam lubang yang dipenuhi jebakan pun membuat kegaduhan dari suara rusa itu. Sehingga keberadaan si ibu dan anaknya diketahui oleh seseorang yang mengejar mereka tadi. Ternyata kawan, si paman yang bernama Abah Jali ini ayah dari si anak yang bernama Hunter, dan istrinya bernama Acil Bayah pun memohon agar tak lagi menyakiti mereka. Namun sayangnya permintaan itu tak dihiraukan oleh si paman yang tega-teganya menghabisi istrinya sendiri. Bahkan tak ada sedikit pun terbesit di hatinya untuk menyelamatkan Hunter yang hanya bisa menangis kesedihan kehilangan ibunya. Lalu keesokan paginya, Hunter yang berhasil memanjat lubang ini langsung menyerang pemburu yang ingin mengambil hasil jebakannya dengan brutal. Dan dari sinilah awal mula Hunter tumbuh menjadi psikopat brutal kepada siapapun orang yang masuk ke dalam hutan taman nasional ini. Kini cerita berpindah dengan satu keluarga bernama Scott. Abang dari Ashley ini anak dari Abah Jufri dan Acil Galuh yang dalam perjalanan menuju ke tempat taman nasional. Tapi sialnya, cuaca kabut yang membatasi pandangan Abah Jufri ini tak sengaja menabrak rusa yang melintas. Namun ternyata semua kejadian itu hanyalah bunga tidur Scott yang terus menghantuinya, karena ia belum mampu melupakan tragedi yang terjadi pada keluarganya waktu itu pun membuat istrinya bernama Gwen ini khawatir dengan kesehatan mentalnya, sehingga ia meminta Scott untuk tak terus-menerus memikirkan masa lalu yang menjadi beban pikiran dan merenggut ketenangannya. Sementara di sini Ashley yang mengalami mabuk ranjang dilihat pacarnya yang bernama Charlie pun mengajaknya untuk berobat ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Ashley yang tak ingin menunda acara hari ini pun mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Saat dalam perjalanan, Gwen terus menenangkan Scott yang terlihat sangat tegang pun nyaris saja menabrak rusa yang melintas, sampai membuat Mimin bertanya-tanya ada masalah apa sih antara Scott dan Ashley ini. Karena kalau kita lihat di awal film tadi, hubungan mereka tampak baik-baik saja. Sesampainya mereka, Charlie yang terlihat sebagai survival tangguh pun mengajak Ashley untuk membangun pondok sederhana dan akan mengajarkannya bertahan hidup di hutan selama beberapa hari di sini. Mendengar hal itu, Lars yang mengejek dan meragukan kemampuan Charlie ini sempat membuatnya kesal. Melihat hal itu, Scott langsung menghentikan perdebatan antara mereka.
Karena perdebatan tadi, Lars yang tak sempat menyiapkan barang-barangnya pun meminta Scott membuka mobilnya agar ia bisa mengambil handphone miliknya. Tapi sialnya, Scott yang tak memperdulikannya pun terpaksa harus meninggalkan handphone milik Lars itu, lalu bergegas mengikuti mereka yang tak melihat papan informasi menyiarkan berita banyaknya orang hilang di hutan ini. Dan salah satunya adalah Monique dan Catherine yang sudah 3 hari tersesat di hutan ini, diburu oleh hunter yang sudah menghabisi teman prianya dengan brutal, kemudian tak membiarkan kedua wanita yang bernama Monique dan Catherine ini pergi begitu saja. Beruntungnya mereka yang berhasil menghubungi penjaga hutan pun bergegas mendatanginya. Tapi sialnya, kepanikan Catherine justru membuatnya kurang berhati-hati, sampai terkena jebakan pun semakin histeris ketakutan, sehingga keberadaannya diketahui oleh hunter yang menghujani mereka dengan busur panah pun membuat Monique tak bisa menyelamatkan Catherine. Betapa malangnya si paman penjaga ini kawan, yang berusaha menolong mereka justru ikut menjadi korban kampak milik hunter pun dimanfaatkan oleh Monique untuk melepas jerat di kaki Catherine ini. Tapi anehnya kawan, kenapa hunter tak menghabisi mereka dan justru mengambil radio komunikasi dan juga kampak miliknya, lalu menghilang seperti mantan yang pergi meninggalkan kenangan. Kembali lagi dengan mereka yang menikmati perjalanan di tengah lebatnya hutan pinus ini. Lagi-lagi tak ada yang menyadari ada bekas perkemahan terbengkalai, kecuali Lars ini langsung menceritakannya kepada mereka yang tak terlalu menanggapinya pun seketika dibuat panik saat Lars nyaris saja masuk ke dalam lubang yang dipenuhi jebakan di bawahnya dan mulai menyadari kalau di hutan ini mereka tak benar-benar sendiri. Saat mereka istirahat, Gwen yang memberikan buah apel kepada Ashley pun langsung membuangnya, lalu pergi meninggalkan mereka tanpa memikirkan perasaan Gwen yang berbuat baik kepadanya. Melihat Ashley yang tak baik-baik saja, Charlie yang menanyakan keadaannya pun seketika mengatakan dengan kesedihannya, bagaimana bisa Scott terlihat begitu tenang dan mampu melanjutkan hidup seperti biasa, sementara dirinya masih terus dihantui rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Charlie yang menyarankan agar Ashley tidak memaksakan diri dan menghentikan perjalanan ini jika memang belum siap secara mental. Namun Ashley menolak dan tetap ingin melanjutkan perjalanan karena baginya terus berjalan jauh lebih baik daripada terus terjebak dalam kesedihan yang tak kunjung usai. Lalu Ashley meminta Charlie untuk meninggalkannya agar ia bisa menenangkan diri sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Saat ingin kembali bersama mereka, Ashley dikejutkan dengan kedatangan Scott pun tanpa basa-basi langsung mengatakan kalau ia ingin hubungan persaudaraan mereka baik seperti dulu lagi. Mendengar hal itu, Ashley yang justru tak menginginkannya pun langsung meninggalkan Scott begitu saja. Singkat cerita, mereka memilih satu tempat untuk dijadikan tempat peristirahatan dengan suasana hati yang kini lebih mencair dari sebelumnya. Lalu Charlie yang merasa bosan mengajak Scott untuk berburu ikan pun langsung menyepakatinya.
Setelah mereka pergi, Lard menceritakan sikap Scott kepada Gwen dan Ashley yang dulu sangat dekat dengannya, tapi kini berubah setelah kehilangan ayah dan ibunya. Bahkan Lard merasa Scott menjadi seperti orang yang frustasi, meski dari luar ia terlihat baik-baik saja. Mendengar hal itu, Ashley yang selama ini salah paham pun perlahan sadar dengan perkataan Lard yang memberitahukan kalau inti dari perjalanan ini bukan sekedar liburan biasa, melainkan keinginan Scott untuk memperbaiki hubungan persaudaraannya dengan Ashley yang sikapnya berubah semenjak kecelakaan waktu itu. Kembali lagi dengan mereka yang dimana Scott ingin meminjam pisau milik Charlie untuk meruncingkan tombak buatannya, tapi justru dikasih pengalaman baru oleh Charlie dengan jenis batu yang juga bisa digunakan seperti pisau, lalu memperlihatkan cara menombak ikan yang benar kepada Scott pun membuatnya senang bukan kepalang. Sementara di sini Gwen yang melihat Ashley muntah-muntah pun langsung menenangkannya dan menanyakan apa yang terjadi kepadanya pun Ashley mengatakan kalau dirinya sedang mabuk ranjang. Mendengar hal itu, Gwen yang menyarankan Ashley agar segera memberitahukan Charlie pun seketika tak bisa berkata-kata lagi. Saat mendengar, Ashley tak ingin memberitahukan Charlie yang ia tahu belum siap menjadi seorang ayah. Saat kembali ke perkemahan, Scott dan Charlie yang mendengar longlongan serigala pun langsung mempercepat langkah kakinya. Namun sialnya kawan, segerombolan serigala itu sudah berada tepat di belakang mereka pun semakin dibuat panik bukan kepalang lari terbirit-birit ketakutan menghindari kejaran serigala yang terus memburu mereka. Tapi tiba-tiba saja suara segerombolan serigala itu terdengar jelas oleh Scott dan Charlie seperti ada orang yang juga memburunya. Mendengar suara bukan manusia biasa, Scott dan Charlie yang tak ingin mati konyol pun kembali melanjutkan pelariannya, sampai rasa takut itu membuat mereka tak lagi melihat kiri dan kanan, hingga membuat Scott terjatuh ke dalam lubang yang sama seperti Lard tadi siang. Dan sialnya kawan, Charlie yang kini tak lagi melihat Scott berlari di belakangnya pun tak sempat lagi mencarinya karena mendengar suara raungan itu seolah terus mendekatinya. Mengetahui Scott hilang, mereka yang panik pun ditenangkan oleh Charlie, lalu meminta untuk bekerja sama mencari keberadaan Scott yang kini sadar keberadaannya dalam kondisi tak baik-baik saja saat melihat salah satu kayu runcing itu menembus pahanya. Tak ingin pasrah dengan keadaan, Scott mulai menghentikan aliran darahnya, lalu berpikir untuk mengambil handphone yang ada di dalam tasnya. Tapi apalah daya kawan, pergerakan Scott yang terbatas membuatnya kesulitan untuk meraihnya. Namun karena semangat juangnya yang ingin tetap hidup pun terus berusaha menggunakan berbagai cara. Dan alhamdulillahnya kawan, usahanya tak sia-sia. Akan tetapi handphone yang harusnya ia bawa justru ada di tasnya Gwen yang mendengar suara dering ini bergegas untuk mengangkatnya. Tapi ternyata hanya suara dering alarm saja. Lalu saat Charlie meminta Gwen untuk mengeluarkan peta hutan ini justru ada di tasnya Scott, sehingga bisa kita pastikan ya kawan, keadaan mereka kini sama-sama sulit untuk saling menemukan. This looks familiar. This way.
Setelah pencarian yang cukup lama, Charlie dan kawan-kawannya akhirnya mendengar suara Scott meminta pertolongan. Namun ternyata suara itu berasal dari walkie-talkie milik Monique dan Catherine yang telah diambil oleh Hunter tadi. Dan sialnya kawan, baru saja Gwen menanyakan posisi Scott saat ini, tiba-tiba sambungan komunikasi mereka terputus, sehingga membuat mereka curiga, terutama Gwen yang semakin yakin bahwa ada seseorang yang mempermainkan mereka. Lalu saat Gwen mencoba menggunakan ponselnya, ia tak mendapatkan sinyal sama sekali. Mengetahui hal itu, Charlie yang tak ingin berputus asa mencari keberadaan Scott pun mengajak mereka untuk menelusuri pinggiran sungai dengan tujuan mencari perkampungan terdekat agar bisa meminta pertolongan. Kemudian diperlihatkannya kita bagaimana kecelakaan yang sebelumnya menewaskan ayah Scott dan Ashley itu terjadi. Setelah mobil mereka mengalami kecelakaan, Scott dan Ashley berusaha melepaskan sabuk pengaman yang menahan di tubuhnya. Namun sialnya, di tengah kabut yang tebal terdengar suara truk besar yang melaju kencang ke arah mereka, sehingga membuat Ashley pasrah dan meminta Scott untuk menyelamatkan sang ibu. Namun sungguh sayang kawan, kaki si ibu yang terjepit terlalu parah membuat Scott kesulitan untuk mengeluarkannya, sehingga mau tak mau si ibu harus merelakan dirinya dan meminta Scott untuk selalu menjaga. Ashley pun tak punya pilihan lain. Seketika Scott mendengar suara truk besar itu semakin mendekat pun mau tak mau harus menyelamatkan salah satu dari mereka. Dan semenjak inilah sikap Ashley mulai berubah dan terus salah paham kepada Scott yang menanggapnya tak mau menyelamatkan ibunya. Sekarang kita akhirnya paham ya kawan, kenapa Ashley begitu membenci Scott semenjak kecelakaan itu. Padahal jika dipikirkan kembali, Scott juga merupakan korban dari tragedi yang sama. Namun bagi Ashley, kehilangan ibunya di depan mata adalah luka yang terlalu dalam untuk bisa ia maafkan begitu saja. Oke, kita lanjut ke laptop ya kawan. Charlie yang kelelahan tak menyadari kedatangan Hunter pun membuat Ashley terbangun, lalu membangunkan Gwen yang melihat tendanya ini dibuka oleh seseorang pun mengiranya adalah Charlie. Karena tak ada jawaban, Gwen yang penasaran pun memberanikan diri untuk memastikannya. Namun ternyata tak ada siapapun yang mereka lihat, sedangkan Charlie masih tertidur pulas di atas kursinya. Lalu Gwen pun menenangkan Ashley dan kembali untuk melanjutkan tidurnya. Lalu keesokan paginya, Gwen yang melihat tendanya terbuka dan kehilangan handphonenya pun menyalahkan Charlie yang tak becus menjaga kawasannya. Begitu juga dengan Lat yang juga kehilangan kameranya pun membuat Gwen semakin yakin kalau ada seseorang yang mengawasi mereka, sehingga ia berpikir tak cukup aman jika terus berlama-lama di dalam hutan ini pun mengajak mereka untuk segera mencari pertolongan. Sorry about that. It's okay. Di tengah perjalanan, Gwen minta maaf atas sikapnya tadi, lalu mengungkapkan tekanan batin yang dialami Scott selama ini membuat hubungan mereka agak merenggang, sehingga Gwen meminta Ashley untuk memaafkan Scott atas apa yang sudah terjadi. Mendengar hal itu, Ashley yang masih tetap dengan sikap kekanak-kanakannya tetap tak bisa terima dengan kejadian waktu itu, hingga terjadilah perdebatan di antara mereka yang saling membenarkan sudut pandang mereka masing-masing, sampai tak menyadari Hunter terus mengikuti pergerakan mereka.
Tak kunjung menemukan jalan keluar dari hutan ini, mereka memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di sebuah area yang dianggap cukup aman untuk beristirahat. Lalu Charlie yang pamit untuk mencari kayu bakar meminta mereka agar tak memisahkan diri satu sama lain. Namun baru saja Charlie meninggalkan mereka, terdengar suara gaduh dari dalam hutan. Lars is. Ash? Sekembalinya Charlie tiba-tiba mendengar suara lirih dari dalam tenda, pun terheran-heran melihat keadaan mereka. Lalu diikuti kedatangan hunter yang tak memberikannya kesempatan untuk melakukan perlawanan, pun hanya bisa pasrah ketika hunter membakarnya di dalam tenda tepat di depan teman-temannya. Meski berhasil melepas ikatannya, Charlie yang sudah tak kuat menahan kesakitan di sekejur tubuhnya pun tetap keluar dengan keadaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, lalu menghembuskan napas terakhirnya tepat di depan mereka yang tak bisa berbuat apa-apa. Lars yang berhasil melepas ikatannya langsung menyelamatkan Gwen, dan Ashley yang hanya bisa tergulai lemas melihat keadaan Charlie pun berusaha ditenangkan oleh Gwen agar tetap kuat menghadapi ujian ini, lalu membawanya pergi dari tempat ini untuk mencari tempat teraman, pun dikagetkan dengan kemunculan Monique dan Catherine yang kini kembali diburu oleh hunter yang tak pernah berhenti membuat mereka ketakutan. Mereka yang lari terbirit-birit melewati gelapnya hutan ini pun tak lagi melihat keberadaan hunter yang hilang entah kemana. Menyadari hal itu, Catherine yang ingin mengajak mereka, astaga naga, betapa malangnya nasib Catherine ini ya kawan, yang akhirnya tewas di tangan hunter pun dilihat oleh Gwen semakin mendekati mereka, sehingga ia pun langsung mengajak mereka bergegas pergi dari tempat ini, meninggalkan Catherine yang didatangi oleh hunter untuk mengambil kampak miliknya. Sungguh terlalu, ternyata hunter bukan hanya pemburu biasa kawan, melainkan psikopat berdarah dingin tanpa belas kasih yang menganggap menyawa manusia tak lebih dari sekedar permainan dan terus memburu mereka pun tiba-tiba. Lars yang berusaha melepaskan Ashley dari jebakan ini diikuti kedatangan hunter yang semakin membuat mereka panik bukan kepalang. Lalu Monique yang langsung menembaknya pun hanya membuat hunter geli-geli enak saja, kemudian melepaskan jebakan ke arah Monique yang tepat mengenai wajahnya. Meski berusaha melakukan perlawanan, mereka tetap tak mampu menghadapi hunter yang sudah khatam di dunia perkopetan ini. Lalu melepaskan jebakan yang masih tertancap di tubuh Ashley pun hanya bisa pasrah ketika hunter membawanya. Sementara di sini, Scott yang baru terbangun dari tidurnya melihat batu yang diajarkan Charlie waktu itu, langsung menggunakannya untuk memotong akar pohon ini pun mengeluarkan setetes air kehidupan yang seolah mengingatkannya di setiap kesulitan dibersamai dengan kemudahan. Mereka yang bingung harus mencari kemana hunter membawa Ashley diikuti suara Ashley melalui walkie-talkie ini, langsung dimanfaatkan oleh Rat untuk mencari tahu di mana keberadaannya, pun mendapatkan petunjuk dari suara air yang bergemuruh, yang artinya tak jauh di sekitaran air terjun, pun bergegas mendatanginya sebelum semuanya terlambat.
Scott yang terkenyut melihat Ashley tergantung tepat di atas lubang ini tak bisa berbuat apa-apa pun semakin mempercepat untuk memotong kayu yang tertancap di pahanya. Dan beruntungnya Lars dan Gwen dengan mudah menemukan keberadaan mereka pun langsung mendatanginya. Astaga naga, Gwen yang terkena jebakan duda pun tak bisa berbuat apa-apa saat melihat kedatangan hunter ini semakin menekan jebakan yang tertancap di tangannya pun hanya bisa meringis kesakitan hingga terdengar oleh Scott yang sadar pacar kesayangannya kini berhadapan dengan hunter si copet berdarah dingin ini pun langsung mencari keberadaan Lars yang juga bersiap menghadapinya. Sementara Gwen menggunakan kesempatan ini untuk melepas ikatan di kakinya dengan pisau yang dibawanya. Lars yang tak mampu menghadapi hunter pun tak mau menyerah begitu saja. Meski bermodalkan pisau dapur, kini mampu mendominasi pertarungan yang sengit antara mereka pun sempat membuat hunter kewalahan menghadapinya. Namun seperti yang kita ketahui kan kawan, hunter yang memang sudah khatam di dunia perkopetan ini terus menyerang Lars bertubi-tubi. Sementara di sini Scott harus berpacu dengan waktu untuk melepaskan kayu di pahanya sebelum kayu yang menggantung Ashley ini patah dan menjatuhinya. Begitu juga dengan Gwen yang berusaha mengambil pisau ini pun sambil menahan kesakitannya. Meski melepaskan satu tembakan, peluru yang ternyata tinggal satu pun membuat Lars harus kembali berjuang menghadapi hunter yang semakin brutal. Dan alhamdulillahnya kawan, Scott yang berhasil melepaskan kayu di pahanya pun langsung mematahkannya menjadi dua. Lalu ia gunakan untuk bergegas memanjat lubang ini dengan sisa-sisa tenaganya dan berjuang menyelamatkan saudara yang selama ini menyalahpahaminya. Astaga naga, Gwen yang kini menjadi korban membuat Scott betul-betul marah. Sejadi-jadinya pun menantang hunter untuk menunjukkan siapa laki-laki yang sesungguhnya di antara mereka ini. Tak butuh waktu lama untuk menghabisinya. Akhirnya perjuangan mereka bertahan hidup di hutan ini tak sia-sia. Meskipun Ashley harus kehilangan Charlie dan Scott harus kehilangan Gwen yang selama ini selalu menemani di tengah keterpurukannya. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.